Assalamualaikum Bu Nur Hayati. Waalaikumsalam Sonia. Ya, gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah baik. Bu Sonia sendiri? Oh ya, alhamdulillah saya juga baik. Gimana ini tadi habis mengajar? Iya, Bu Sonia itu habis mengajar. Habis ini kan Bu Nur dischedule-kan untuk melakukan coaching ya, dan vakansi Jawa. Oke, sebelum Bu Nur nanti melakukan coaching, saya di sini kan sebagai supervisor, Bu Nur nanti sebagai coach, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan topik penilaian ketika nanti Bu Nur melakukan coaching. Ya. Oke. Yang pertama ini yang nantinya harus saya lihat itu ketika belum melakukan coaching dengan coaching, itu yang perlu saya lihat adalah apakah benar itu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Dan kemudian yang kedua, apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan pada kompetensi gitu ya, pada kompetensi inti yang dimaksudkan di dalam proses coaching tersebut. Nah sekarang Bu Nur, ketika Bu Nur nanti sudah memberikan pertanyaan berbobot ya kan, yang sudah disampaikan, kata kuncinya disampaikan oleh coaching, kira-kira nanti kan saya harus bisa mendengar respon dari coach juga kan, apa yang bisa tanyakan sebagai coach dan kemudian apa yang direspon oleh coach untuk menjawab pertanyaan Bunur. Nah di sini tuh Bunur yang kepingin saya bantu untuk mengembangkan potensinya di proses coachingnya Bunur ini apa? Saya ingin bantu di proses coaching itu saat mendengarkan aktif. Oke. Kadang-kadang kalau kita itu mendengarkan aktif agak sulit. Kadang-kadang secara tidak langsung kita selalu ingin memberikan solusi yang tidak sebaru. Seperti itu misalnya. Kebiasaan kita ya, jadi lebih banyak berbicara daripada kita. Melalui proses coaching ini kita mengharapkan benar ada kompetensi mendengarkan. Nah itu nanti bisa lebih baik. Oke. Terus kemudian pada saat nanti Bunur melakukan supervisi, melakukan proses coaching, apa yang ingin saya amati dulu? Yang diamati misalnya nanti tentunya berkaitan dengan 3 kompetensi ya. Ya, oke. Ada present, selalu Ya. mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke. Terus nanti apa sih yang diharapkan sama Bunur ketika Bunur itu sudah mulai mengembangkan dirinya di dalam tadi yang ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kira-kira apa Bunur? Yang penilaian Bunur sendiri terhadap apa yang dikembangkan oleh Bunur itu tadi? Dari mendengarkan aktif, kemudian bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching itu saya berharap bahwa nantinya di dalam proses coaching ini coaching itu bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang sedang dialami. Jadi solusi itu dia bisa menemukan, dia sampai akhirnya bisa punya komitmen untuk menyelesaikannya dengan solusi. Keren sekali. Oke, insya Allah kan dari hasil observasi ini pasti kita saya sebagai supervisor, juga sebagai supervisi gitu ya, sebagai coach yang nantinya melakukan coaching dengan harapan agar apa yang dilakukan bersama dari hasil observasi ini ada satu harapan utuh, yaitu yang dari Bunur sendiri. Kira-kira harapannya itu apa? Harapan saya itu ketika kita sudah selesai melakukan coaching itu benar-benar punya solusi atas permasalahannya itu saja. Jadi dia bisa menemukan solusi dari permasalahan. Oke ya Bu Nur ya. Jadi sebelum melakukan proses coaching, yang ingin saya tanyakan tadi ada sudah jenengan sampaikan, dan harapannya nanti proses coaching ini berjalan dengan lancar. Bu Nur juga bisa mengembangkan kompetensi inti sebagai seorang coach, dan coachingnya juga nanti dengan harapan bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia dapatkan. Good luck Bu Nur, semoga berhasil. Terima kasih. Sampai ketemu nanti kita setelah ini langsung melakukan proses coaching. Terima kasih Bu Sonia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bu Asti. Iya benar. Iya.
tadi katanya ingin menemui saya. Iya. Kira-kira ada apa kan dengan saya? Oh, kangen iya, curhat juga iya. Oh, curhat juga iya. Iya, Alhamdulillah, ternyata saya masih bisa dijadikan sebagai teman curhat terbaik ya. Karena benar adalah sosok pendengar yang baik. Terima kasih. Kira-kira hari ini kita mau bicara apa? Ini loh Bunur, di kelas saya itu ada anak yang spesial. Menurut saya itu, ya kadang kan ada yang masih tahap wajar gitu ya. Kalau menurut saya itu sudah apa ya, sudah di luar batas wajar ya Bunur ya. Karena intensitasnya itu terlalu sering, bahkan dalam sehari aja beberapa tidak terhitung ya saya dan partner saya di kelas itu memanggil namanya, bahkan juga memberi wejangan juga, itu hampir setiap hari. Oh gitu. Anak spesial yang seperti apa sih Ustaz? Kok sepertinya berkali-kali dipanggil Iya. gitu ya? Sepertinya di kelasnya kok sepertinya heboh gitu ya. Jadi sespesial apakah dirinya? Spesialnya ini pastinya anak ini tuh yang pertama ya Bu ya, melontarkan kata-kata yang tidak penting dan itu sambil teriak. Itu intensitasnya mungkin 10 menit sekali kalau saya amati itu. Hampir ketika itu nggak hanya pas jam pelajaran ya Bu. Ketika istirahat itu bahkan kalau istirahat kan nggak mengganggu ya buat tapi yang saya tekankan di sini itu ketika jam pelajaran itu teriak-teriak, entah itu ketuk-ketuk meja, pokoknya selalu ada bunyi-bunyian dan tingkah laku yang membuat kelas itu jadi tidak fokus dan terganggu. Kira-kira respon temannya bagaimana dari kehadiran teman yang katanya spesial ini? Pastinya banyak laporan ya bener ya ke saya dan partner saya itu juga kadang ketika pas pembelajaran itu langsung panggil namanya nah, tapi dia itu kayak masa bodoh gitu, apa sih kan menurut dia itu nggak mengganggu gitu, jadi dia itu tetap melakukan itu aja sampai berkali-kali seperti itu. Selama ini ketika Bu Aski menjadi seorang ibu, pernah tidak mengalami hal yang serupa bertemu dengan anak yang sama-sama istimewanya? Apa baru ini? Kalau yang seperti ini baru ini sebenarnya. Kalau dulu tuh memang ada sih yang suka teriak-teriak, tapi intensitasnya itu tidak sering ini gitu dan masih bisa memanage dirinya gitu, tahu kalau diingatkan itu ya masih merasa ada rasa iya ya aku nggak boleh kayak gini, masih ada rasa kalau itu masa bodoh gitu kayak masih aku nggak kenapa gitu, itu menurutku wajar-wajar aja. Pernah tidak Bu Aski ingin memperhatikan dalam situasi tertentu apa sampai dia bisa bolak-balik melakukan hal yang sama? Pastinya kan Bu Aski dan kasih jawaban yang dijelaskan kalau mengamati dengan sungguh-sungguh pasti ada sesuatu peristiwa momen di saat dia itu melakukan sesuatu yang bisa menarik perhatian orang lain. Kalau saya amati sih ketika ketika kita menjelaskan seperti itu, atau ketika sedang menjaga tugas seperti itu. Jadi momen-momen yang mungkin menurut dia itu mungkin boring apa ya mungkin. Iya. Saya juga belum mendalami lebih detail sih, tapi pokoknya ketika saat ada salah satu guru menjelaskan dan ketika kita itu memberikan penugasan itu selalu Ketika Bu Aski menjelaskan, momen iya, tidak menjelaskan hanya dan saya sih, iya semuanya guru ya. yang lain juga. Ketika momen menjelaskan Iya. dan momen mengerjakan, Betul. pasti ada suasana yang bikin mungkin ya. Kan iya kan harusnya suasananya kan kondusif gitu ya, meskipun nggak hening banget ya benar, tapi kan paling nggak ada kegaduhan. Itu tuh mesti dia itu yang membuat seperti itu. Jadi semua teman-teman itu mesti langsung manggil namanya, terus dia tuh apa sih, nah langsung gitu kayak nggak ada something wrong gitu. Sementara mungkin karena dia ini diperhatikan dari Bisa jadi ya, seperti itu ya. ya.
pernah nggak terus Bu Aski ini bertanya ke guru BK mengenai kondisi si anak ini gitu? Kalau saya awalnya sih pastinya Oh, saya kan biasanya pas sore hari itu orang saya kan menjemput, saya bilang tuh ke mamanya, nah ternyata waktu itu bilang Bu, Kian itu super aktif, tidak bisa diam, dan ada unsur kayak tik itu melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Nah dari situ saya, oh berarti kan sebenarnya ada sesuatu yang memang beda dari si anak ini, dia tidak bisa disamakan dengan teman-teman yang lain, makanya perlakuannya juga mungkin harus ada khusus gitu ya. Dari situ saya kemudian ya bilang sih ke guru BK, sempat cerita, terus dari guru BK-nya masih coba sih nanti aja dulu beberapa kemudian bagaimana si anak ini kalau memang masih seperti itu terus nanti bisa saya ajak ngobrol. Lalu nanti biasanya itu kalau yang sebelum-sebelumnya menurut itu si anak itu diajak ngobrol sama guru BK ya biar lebih mendalami gitu ya. Terus nanti biasanya ada komitmen lalu nanti baru mungkin hasilnya seperti apa nanti baru akan diceritakan. Sebenarnya kalau saya sudah mendengarkan tadi ya dengan seksama langkah-langkah Ibu Aski sudah dengar menyampaikan ke orang tuanya, bertanya ke orang tuanya, ternyata Bu Aski sudah dapat informasi bahwa memang anak ini memiliki spesial itu tadi, ada sesuatu yang memang mengkhususkan dia. Ternyata juga Bu Aski sudah melakukan langkah yang juga yang sudah bagus, bertanya ke guru BK sampai akhirnya guru BK bisa memberikan saran-saran tadi. Iya. Itu saran sudah dilaksanakan Bu Aski. Saran-saran dari guru BK tadi yang harus diamati berapa bulan, kemudian nanti langkah-langkahnya lagi itu sudah dilakukan terus. Berarti sudah sesuai ya Bu Nur ya. Saya tuh sempat seperti ini tapi kok ya mungkin yang harus lebih bersabar ya Bu Nur, nggak bisa langsung ada perubahan yang drastis gitu ya step by step ya. Makanya Bu Aski sudah benar loh tadi bahwa terakhir ini tadi harus sadar step by step gitu kan. Kira-kira Bu Aski punya rencana step by stepnya itu yang tentang apa aja kira-kira nantinya sampai saya ingin melakukan step by stepnya itu ada di mana ya kira-kira? Mungkin saya coba dulu ya step by step itu ke fokusnya dia dulu. Kalau dia sudah fokus, bisa fokus gitu, paling enggak itu mengurangi intensitas entah dia bersuara yang mengganggu, perilakunya yang mengganggu, mungkin fokus ke step itu ya dulu. Kalau itu dia sudah terkondisi, nanti baru ke pengerjaan tugasnya. Karena memang sangat berefek Bu, ketika dia kayak gitu ya tugasnya banyak yang tidak selesai, terbengkalai, ini sudah dia pasti terakhir. Dan bahkan beberapa tugas seperti kayak yang prakarya gitu dia nggak mengerjakan sama sekali gitu. Dan ketika nanti ada waktu misalnya ketika dikumpulin baru dia tuh merengek-rengek ke saya, seperti itu kan ya udah lewat waktunya, akhirnya kita yang Itu kan berarti Bu Aski sudah melakukan pendekatan secara emosional juga, secara mandiri juga, secara individu juga. Saya ingin tahu situasi yang ingin diharapkan atau idealnya seperti apa sih Bu Aski? Situasi yang ya pastinya yang kondusif, yang anak ini itu benar-benar bisa meskipun nggak langsung hilang ya Bu Nur, untuk proses paling bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang menjadikan pembelajaran kan memang butuh-butuh benar perhatian ya Bu. Itu rencananya luar biasa. Menemani dia
dia sampai akhirnya dia bisa fokus dan hasil akhirnya nanti seperti yang dikatakan Bu Asti, dia bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, untuk yang rencana untuk supaya dia belajar fokus itu kira-kira Bu Asti punya timeline apa? Kalau saya coba sih mungkin sih minggu depan. Paling enggak kan lebih cepat lebih baik ya, karena memang fokus ini sangat diperlukan ketika anak pembelajaran di kelas. Jadi mungkin saya akan coba untuk melatihnya itu seminggu depan, nanti saya lihat bagaimana perkembangan si anak, dan juga nanti seiring itu saya juga selalu mengkomunikasikan dengan guru BK seperti itu. Itu sebenarnya sudah bentuk tanggung jawabnya Bu Aski itu. Bu Aski sudah membimbing dia secara personal untuk menjaga fokusnya, lalu itu tadi kerjasama dengan guru BK itu sudah luar biasa. Kesimpulannya luar biasa Bu Aski. Gimana ini? Alhamdulillah. Aduh, saya jadi tercerahkan Bu Nur. Jadi kebimbangan saya kemarin-kemarin tuh apa ini saya lakukan sudah sesuai atau gimana ya, barangkali Bu Nur kan punya pengalaman seperti itu gitu. Sebelumnya ada pengalaman seperti itu? Wah, ini pengalaman pertama yang saya dengar dan saya sangat luar biasa sekali bisa mendengarkan pengalamannya Bu Aski. Nah, dari tujuan bincang-bincang kita kali ini, Bu Aski sudah menemukan hal yang sangat luar biasa tadi ya Bu Aski. Harapannya juga Bu Aski ingin siswa itu bisa fokus, bisa mandiri, bisa mengerjakan tugas. Perasaannya Bu Aski bagaimana sangat berflow? Iya, lega bener rasanya, lega, dan akhirnya ternyata saya tuh secara tidak sengaja saya sudah menemukan solusinya. Tinggal mungkin follow up-nya aja, bagaimana nanti konsistensinya seperti apa. Saudara Aski, Bu Aski sudah menemukan solusinya. Tadi benar, tinggal konsistensinya aja. Nah, saya nanti pastinya akan menunggu ini konsistensinya Bu Aski mendampingi si murid spesial ini seperti apa. Saya ingin tahu kelanjutannya. Saya ingin tahu cerita kelanjutannya dari masa-masa mendampingi fokusnya dia sampai akhirnya dia bisa bisa mengerjakan sesuai dengan kemampuannya. Saya tunggu kabarnya loh ya Bu Aski. Siap Bu Nur, bismillah, semangat. Semangat ya Bu Aski ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu Nur. Oke, hati-hati ya Bu Aski ya. Assalamualaikum, kembali lagi Bu Nur. Ya, Masya Allah, saya tadi mengikuti proses coaching yang dilakukan Bu Nur pada Bu Aski ya tadi ya, sebagai coaching ya. Gimana nih Bu Nur perasaannya setelah melakukan proses coaching? Memang saya nggak punya gambaran semengalir ini ya, khususnya karena ini juga pertama kali saya lakukan. Pastinya ada perasaan gemeter, nervous dan sebagainya. Tapi alhamdulillah hari ini coaching dengan lancar, coaching bisa menentukan solusi terbaiknya menurut versi dia, karena coaching nanti yang melakukan aksi nyatanya sesuai dengan keinginannya, seperti itu misalnya. Menurut Bu Nur nih, setelah tadi melakukan proses coaching, kan Bu Nur menyampaikan sebelum tadi di proses coaching kan menyampaikan bahwa ada kompetensi yang ingin dikembangkan, mendengarkan aktif dan kemudian bisa memberikan pertanyaan berbobot. Setelah proses ini berlangsung, menurut Bu Nur menilai diri sendiri tadi bagaimana di proses coaching ini tadi sebagai seorang coach? Oke, sebagai seorang coach ternyata saya bisa performance hadir penuh. Ketika saya bisa hadir penuh itu berarti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya dari pertanyaan berbobot itu nantinya tergali solusi yang muncul dari si coach itu sendiri. Jadi tadi luar biasa sekali. Ketika kita sudah bisa hadir penuh, bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, semuanya mengalir, mendengarkan aktif pun itu terjalan juga. Artinya saya tidak memberikan solusi kepada si coach, tapi coach sendiri yang memberikan solusi kepada saya. Oke.
apa sih yang membuat Bunda tuh merasa menilai yang seperti ini tadi, membuat Bunda merasa bahwa saya sudah melakukan sesuai dengan proses coaching berlangsung ya, saya sudah bisa mendengarkan aktif, saya hadir, saya juga bisa memberikan pertanyaan ke Bobon. Itu apa yang membuat Bunda menilai diri Bunda seperti itu? Karena tadi ketika proses coaching berjalan itu alur cerita itu juga berjalan. Karena kita ya kita sudah bisa di awal sudah bisa menentukan tujuan, bagaimana Bu Aski menentukan tujuannya, curhatnya dia adalah ketika dia memperoleh murid yang sangat istimewa di kelasnya. Lalu kemudian saya bisa mengidentifikasinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya dia bisa secara runut memberikan tahapan-tahapan permasalahan itu terjadi di kelasnya itu bagaimana, mulai dari apa sampai anak ini bisa melakukan hal-hal yang mengganggu kedinamisan yang ada di kelas seperti itu. Jadi Bu Aski mengalir menceritakan permasalahan yang dia alami. Lalu setelah dari identifikasi, Bu Aski akhirnya bisa melakukan step-step yang ingin dia lakukan supaya si anak spesial ini tadi bisa kembali ke kelas, bisa hadir penuh di kelas, meskipun itu dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh Bu Aski, sampai pada akhirnya tadi pada tahap di tanggung jawab di akhir cerita itu Bu Aski harus memegang komitmen, bagaimana dia harus berkomitmen bersabar untuk menemani si murid ini tadi dan menyampaikan feedbacknya ke wali murid seperti itu. Oke Bunda, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya silakan Bu Sonia, terima kasih banyak. Iya, Masya Allah. Jadi dari proses coaching tadi saya sudah melihat bahwa Bu Nur ini sudah menjadi seorang coach dengan menerapkan alur tirta ya, dari tujuannya sudah memancing coaching untuk bisa menyampaikan apa sih yang mau dibicarakan gitu kan, kemudian mengidentifikasi masalahnya itu kenapa kok anak ini sampai istilahnya aktif banget di dalam kelas gitu kan, dan ternyata dari hasil komunikasi dengan orang tua dan BK anak ini memang istimewa, spesial, dan itulah yang harus diterima oleh seorang coach kita Bu Aski tadi, agar nantinya Bu Aski bisa mengambil tindakan-tindakan step-step yang tepat. Dan tadi di alur rencana pun Bu Nur sudah bisa memancing coach untuk menyampaikan apa rencana ke depan, gitu kan, melalui observasi dan kemudian harapan serta tanggung jawab yang diambil oleh coach. Saya rasa itu sudah sangat luar biasa Bu Nur, dan itu sudah di luar atau lebih dari standar yang kita rujuk gitu ya. Kemudian Bu Nur, kira-kira selanjutnya dari proses coaching ini tadi, rencana tindakan apa yang ingin Bu Nur lakukan, apa yang masih pengen Bu Nur upgrade dari kemampuan Bu Nur ini tadi? Sebenarnya terima kasih Bu Sonia atas hasil pengamatannya tadi. Yang ingin saya upgrade itu pastinya dari kompetensi coaching tadi ya. Untuk melakukan aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan berkomitmen. Karena saya itu harus saya upgrade terus menerus, karena mendengarkan aktif itu kita hadir penuh, bisa konsentrasi. Kadang-kadang meskipun mendengarkan aktif tapi tidak bisa hadir. Nah itu saya berharap nantinya saya bisa melatih merasa untuk hadir penuh, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu mendengarkan secara efektif itu lewat seringnya saya melakukan coaching dengan teman-teman sejawat, dengan murid yang ingin dibantu dengan anak seperti itu. Oke, bagus sekali. Jadi semua yang telah dilakukan dari proses tahapan ketika kita belajar menjadi seorang coach, Bu Nur ini sudah bagus sekali gitu loh. Dan Bu Nur juga berharap nantinya akan ada yang dikembangkan setelah proses coaching ini, akan ada kelanjutan coaching yang lain
yang nantinya mungkin coachingnya adalah berasal dari teman sejawat. Kemudian siapa lagi benar? Teman sejawat, Iya, murid yang murid ingin juga. dibagi, ya. Oke. Kayaknya udah ya, bagus sekali ya. Jadi kita itu sudah menyelesaikan apa yang kita pelajari di alur kita. Bu Nur sebagai coach yang baik bisa menggali luar biasa kepada Kuci sehingga Kuci ini bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia dapatkan. Tetap semangat Bu Nur, terus mengasah diri, nantinya semoga menjadi coach yang luar biasa dan ideal bagi siapapun yang pengen sharing kepada Bu. Amin, terima kasih banyak Terima atas kasih banyak arahannya, Bu ya, Saya. Terima kasih sama-sama. atas arahannya. Ini dari hasil Bu Nur ini juga menjadi apa ya, satu tambahan poin penting sebagai saya sebagai supervisor, nantinya ketika saya sebagai seorang coach juga harus bisa belajar dari Bu Nur. Sama-sama kita Iya, belajar. Bu sama-sama Saya. Terima belajar. kasih banyak. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih Bu Saya. Iya, monggo Saya hati-hati. akan Bu Saya. Iya. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam, Bu Puput. Sonia. Halo, gimana kabarnya? Ya Allah, saya tuh happy banget loh nerima WA dari Bu Puput. Katanya aku pengen ketemu, meet up nih ceritanya. Ada ingin saling-saling sesuatu. Iya, mungkin boleh. Kayaknya ada sesuatu yang benar-benar pengen dibagi, di-sharingkan, dan ayolah nggak apa-apa, kita kan temen ya, mitra. Monggo silakan. Apa sih sebenarnya yang pengen di-sharingkan? Saya kan udah generasi maya ini ya. Di zaman sekarang nih, untuk suami kan tahu ya, anak zaman sekarang itu kan pegangan kan gadget. Betul. Kemarin itu ada mahasiswa itu yang menyampaikan, yang satu itu menyampaikan ke saya kalau si anak ini sudah seperti game edit sampai ibunya itu nah ya saya tampung, kemudian kemarin itu sudah saya konfirmasi ke anak. Nah saya bersyukur nih anak-anak ini masih ada ya, meskipun apa ya, eranya seperti ini dan kepengaruh apa gadget dan sebagainya, itu masih ada kesadaran diri untuk mau kita gigi kayak gitu. Nah akhirnya ya bercerita tentang beberapa anak juga yang apa mengakhiri gitu ya, kalau mereka tidur sampai larut sampai ya karena mabuk. Sekarang ini kan lagi musim mabuk, dan ini saya lihat memang ada berimbas sama masyarakatnya juga kan. Satu negara itu akhirnya orang fokus dan ngobrolin tentang kegiatan Menurut Ibu Put yang sudah tadi menanyakan kepada anak-anak, dan alhamdulillah anak-anak mau jujur ya, kira-kira reasonnya mereka melakukan itu apa? Kan pasti Bu Put udah ibarat kata ngumpulin mereka dengan harapan mereka mau menceritakan sebenarnya apa sih yang mendasari mereka tuh kok akhirnya pegang gadget terus gitu. Apa nggak ada orang tuanya yang ngingetin, ataukah yang apakah mereka di rumah tuh tidak ada orang yang bisa ngingetin gitu? Gimana Bu? Itu sudah dilakukan? kemarin itu udah kita tanya, misalnya saya tanya itu kenapa? Ya asik tuh main sama teman di rumah tuh ada siapa waktu main gitu, papa kerja, gitu. Karena pulangnya di rumah, papa tuh pulangnya malam. Akhirnya mereka datang, ada fasilitasi gitu. Tunggu sampai itu pamannya datang, mungkin orang tuanya datang ya asik gitu kali ya. Itu terus itu masih lagi mengingatkan mereka ya bilang mengingatkan makan, sholat, itu lanjut lagi. Terus rata-rata mereka kan juga udah punya teman sendiri. Jadinya mungkin kalau orang tua itu kurang saya sih juga apa sih main gitu. Rata-rata di mungkin di perumahannya ya apa namanya terbatas ya teman-temannya. Ini saudara-saudaranya sudah besar atau adiknya yang masih tahu tersebut.
anak ini merasa bahwa di rumah tidak ada orang tua karena mereka pulang larut gitu kan ya. Dia lebih duluan datang dan kemudian si anak juga menyampaikan nggak ada teman di rumah, sehingga teman yang memang bisa sepadan, yang bisa mengerti tentang kondisinya dia adalah teman mabar gitu kan. Dari situ, apakah Bu Puput itu sudah pernah menyampaikan pada orang tuanya terkait ada hal yang membuat si anak ini melakukan hal tersebut? Kan ya tadi Bu Puput menyampaikan bahwa orang tuanya mengeluhkan karena si anak main gadget terus, dan kemudian presence atau kehadiran orang tua di saat mereka ingin bercanda atau apa itu kan tidak mereka dapatkan, sehingga gadget adalah salah satu pelarian yang seru untuk mengisi rasa boring gitu kan. Apakah Bu Puput pernah menyampaikan hal tersebut kepada orang tua? Sebenarnya sebelum kejadian ini kan baru kemarin ya, ternyata kan mabar itu ada beberapa anak gitu. Nah itu salah satu orang tuanya mungkin yang sudah menyadari gitu kok anaknya ini sebenarnya marah gitu, kalau aku cek riwayatnya kok ada gitu. Kemudian sebenarnya masalah ini sudah pernah saya sampaikan ke orang tua itu ketika kaposan. Cuman rencananya ini kan kemarin baru ada ajuan dan ini kan sudah saya gali dari anak. Nah rencananya nih pengennya saya mau menyampaikan itu ke orang tuanya, ke orang-orang tua terkait anak-anak yang mabar-mabar ini, terus kan apa saya sampaikan tadi agar apa ya biar komunikasi antara sekolah dengan remaja terus apa yang dilakukan guru dan orang tua itu saling hubungan gitu ya, saling support gitu, baik di sekolah maupun di rumah, kan nggak bisa putus di sekolah aja. Rencana sih gitu. Oke, kan Bu Puput sudah punya rencana ya untuk mengundang atau memberikan satu jembatan lah istilahnya, agar apa yang dikeluhkan oleh orang tua sebenarnya itu adalah hasil dari proses di mana anak-anak memang kurang mendapatkan waktu yang lebih banyak dengan mereka. Nah, menurut Bu Puput sendiri, kira-kira nanti orang tua yang rencananya Bu Puput mau mengundang, yang Bu Puput harapkan itu apa dari pertemuan itu nanti? Ya akhirnya nanti orang tua juga welcome ya, mau tidak ada rasa denial. Kan kadang ada ya orang tua yang menolak ya anaknya nggak seperti itu. Akhirnya dengan kondisi yang sudah saya catat juga, bahkan kemarin anak-anak jadi berarti karena ketika mabar itu ketika seru kan hanya ngefek ke ucapan-ucapannya. Oke. Karena kan ucapan anak zaman now yang menurut mereka tuh jauh gitu kan, itu juga masih nggak cocok ya buat usia mereka. Nah itu juga kemarin saya tadi ke beberapa ya, kalau mau sportif coba misalnya pengen tahu kirimkan sih screenshot capture-nya itu misalnya tuh ada beberapa juga yang sebagian besar kan saya tahu percakapan yang dari grup mabar itu seperti apa, itu nantinya bisa jadi bahan saya sampaikan ke orang tua kalau sepak terjang anak-anak di dunia maya itu ya harapannya ada orang tua juga bisa lebih intens lagi ya pengawasannya ketika di rumah terkait penggunaan gadget ini, karena menurut saya sekolah itu kan hanya bisa menjembatani seperti ini saja gitu, karena waktu pelaksanaan anak-anak pegang gadget ini kan di rumah, Di luar. bukan di sekolah. Harapannya adalah orang tua akan bisa lebih memberikan waktu kepada anak-anak dan mereka bisa menerima dan tidak ada denial terhadap kasus yang mereka alami sebelumnya. Nah, ini Bu, sometimes orang tua itu kan ada yang merasa bahwa aku punya masalah yang seperti ini, dan kemudian berharap bahwa sekolah itu nantinya akan memberikan solusi terbaik gitu kan. Tapi kita pasti memberikan arahan kepada orang tua agar masalah itu bisa orang tua juga atasi sendiri ya. Nah, di ujung nanti tanggung jawab ketika orang tua itu sudah bertemu dengan Bu Puput, kemudian orang tua ini udah apa ya istilahnya ya, udah mengerti dengan bukti-bukti otentik yang Bu Puput
sampaikan sebagai data, screenshot, dan kemudian hasil ngobrol Bu Puput dengan anak-anak. Kira-kira tanggung jawab apa yang nantinya orang tua itu harus bisa memenuhi ketika orang tua punya masalah ini, dan akhirnya masalah ini tuh akhirnya teranulir pelan-pelan, walaupun kita nggak mungkin 100% kan. Gimana tanggung jawab dari orang tua itu ke depannya seperti apa yang diharapkan? Yang jelas komitmen. Komitmen yang dibentuk itu yang harus bisa dipenuhi ketika saya inginnya nanti si anak dan orang tua nanti bisa membentuk komitmen ketika di rumah, karena kalau kita kan kita sudah membentuk komitmen itu ya. Mungkin di rumah itu yang mungkin orang tua perlu membentuk komitmen dengan si anak itu, yang mana komitmen ini nanti yang saya tekankan ke orang tua nanti agar bisa dipertanggungjawabkan di rumah itu ketika kedua belah pihak orang tua dan si anak ini bisa memenuhi komitmen itu, sehingga ya ini bisa diminimalisir. Harapan Bu Puput itu komitmennya yang kayak gimana sih, yang akhirnya nanti orang tua merasa oh ya udah ini adalah solusi terbaik juga? Komitmen dalam penggunaan gadget, komitmen dalam pengecekan secara berkala. Ini obrolan anak-anak itu mungkin secara tidak terencana gitu. Kalau terencana mungkin anak-anak kan udah tahu nanti setiap hari ini mama ngecek pasti ada mau di delete tak apa, mungkin secara istilahnya masih ada tarik ulur dengan anak ini. Oh, oke, ada saatnya anak diberi handphone karena memang eranya memang seperti ini ya, program zamannya itu seperti ini gitu. Tapi harapannya juga itu bisa ditarik kembali ketika si anak ini belum bisa memenuhi komitmen yang tadi. Berarti itu ya harapannya ya, sehingga nanti ada komitmen antara orang tua dan anak. Nah dari sini kan kita berharap nantinya orang tua bisa lebih mengerti bahwa masalah sebenarnya yang mereka rasakan, yang mereka alami tentang penggunaan gadget yang lebih dari jam semestinya, akhirnya kembali lagi kepada orang tua bahwa ada komitmen penggunaan gadget itu. Oke, terima kasih loh Bu Puput ini sharingnya. Terima kasih banyak. Gimana menurut Bu Puput, gimana? Apa masih ada kepengen yang ingin disampaikan ataukah Bu Puput udah lega? Ternyata Bu Puput udah bisa cari ini solusinya sendiri loh. Kemarin tuh pusing banget ini harus ngapain ya, agak shock juga Iya. baru kan emang udah begini gitu. Oke. Tapi di satu sisi masih ada bersyukurnya gitu, oh mereka masih mau berbagi, masih mau sharing gitu. Alhamdulillah sih ini hanya terbuka ya jalannya satu persatu. Oke. Terima kasih banyak Bu Sonia. Iya, untuk sama-sama. Semoga nanti hasilnya juga bagus. Oke, terima kasih. Iya. Ya, saya permisi dulu kalau gitu ya Bu Puput ya. Terima kasih, Bu Sonia. Ya. Assalamualaikum Bu Sonia, Masya Allah, gimana kabarnya? Ya Allah, alhamdulillah baik. Iya, kemarin yang misalnya itu ada apa? Saya suka kaget juga loh, Bu Sonia ini ada apa ya? Kok tiba-tiba menghubungi, ada apa Bu Sonia? Maaf ya Bu Puput mengganggu waktunya. Saya pengen sharing-sharing, ada sesuatu yang menjadi beban pikiran saya saat ini, yaitu ini loh Bu, anak-anak SMA itu kan mau pergi turnamen. Turnamennya itu memang di luar Jawa Timur. Terus anak-anak ini bersikuku meminta, karena saya sebagai guys mereka tuh bilang ayo Bu sampaikan ke sekolah, kita harus berangkat, karena saya tahu sendiri bagaimana anak-anak itu udah latihan ya, prepare jauh-jauh hari. Memang kompetisi itu yang mereka nantikan, dengan harapan mereka biar bisa bawa ke sekolah prestasi yang nantinya jadi graduate point mereka untuk nanti masuk ke perguruan tinggi. Nah, dari pembicaraan itu saya menyampaikan kepada atasan langsung saya. Memang saya menyampaikannya belum formal Bu, saya menyampaikannya sambil ya di ruang kantor gitu kan, hanya saya berdua waktu itu dengan atasan langsung saya, terus saya sampaikan. Tapi saya menangkap sinyal bahwa sebentar, karena kan kepergian
kemudian yang di luar Jawa Timur dengan kompetisi seperti itu tuh kan artinya ketika nanti anak-anak lolos akan tetap stay karena akan mengikuti babak selanjutnya gitu. Kalau misalkan lolos lagi stay untuk mengikuti final dan itu kan unpredictable ya, durasinya berapa lama. Kalau misalkan itu masalah pembelajaran, insya Allah nggak masalah karena di awal tahun yang jadi masalah itu adalah anggaran. Karena kan segala sesuatu udah dianggarkan ya di RKS, cuma kan karena ini masih awal tahun ajaran, mungkin RKS itu belum turun. Nah itulah dulu itu saya berupaya bagaimana membuat yakin para atasan ini bahwa anak-anak sudah yang punya keinginan kuat untuk dilakukan. Saya ini dilematis antara sebagai PIC yang punya atasan langsung yang harus sampai tahu apa kemana sama memperjuangkan anak-anak itu loh. Lalu apa namanya, setelah menyampaikan itu masih belum formal ya tidak disampaikan ke atas. Iya. Setelah itu apa ada yang saran yang disampaikan misalnya khususnya mulai dari anak-anak itu setelah misalnya ada sinyal dari atasan yang seperti itu ya, sepertinya sinyalnya kurang baik gitu ya. Lalu apa usaha yang dilakukan misalnya sama anak-anak? Iya. Ketika saya sudah selesai ngobrol, saya juga kembali kan ke anak-anak, ketemu sama mereka, terus saya sampaikan kayaknya masih perlu dipertimbangkan. Saya juga nggak kepengen mengecewakan mereka sebenarnya. Sampai mereka tuh udah nggak boleh ya gitu. Udahlah Bu, nanti paymentnya kita sendiri nggak apa-apa Bu, katanya gitu. Tapi saya pasti apa ya Bu ya, karena ini kan membawa nama sekolah. Jangan sampai nanti anak-anak tuh akhirnya berangkat sendiri tanpa restu sekolah, tapi ketika kemenangan nanti tetap nama sekolah itu kan embed ya, menempel pada mereka karena pada saat registrasi mereka jelas memberikan asal sekolah kan gitu kan. Kalau memang tidak ada mereka lepas itu juga dengan orang tua langsung kan gitu loh Bu. Terus sekolah bagaimana ini kayak gitu kan. Nah dari situ tuh sebenarnya saya juga kepengen apa ya, kepengen memberikan minta kepada atasan langsung saya untuk bisa audiensi antara pimpinan sekolah, manajemen dan juga anak-anak biar dua belah pihak ini bisa saling mengerti gitu kan. Kalau memang nanti akan ada satu solusi terbaik, win-win solusinya seperti apa? Apakah nanti payment itu bisa 50% 50%, 70-30 atau 60-40, terserah nanti dari hasil kesepakatan itu. Tapi memang anak-anak ini udah kayak yang udah lah terus nggak apa-apa Bu, ayo Bu ditabung sekarang gitu loh, nanti aku tak minta mama. Saya tuh yakin orang tuanya juga nggak akan berat gitu, tapi kan tetap kembali ya karena mereka itu berangkatnya buat nama sekolah, pasti nanti keberangkatan itu juga harus ada pendamping ya kan, nggak mungkin kan mereka itu akan berangkat sendiri gitu loh. Jadi saya minta agar atasan langsung saya memberikan waktu untuk audiensi antara anak-anak dengan seluruh itu saya terima. Ini kan tadi sudah dari pihak sekolah dan anak-anak ya. Ada nggak keinginan lain misalnya menyampaikan ini dengan pihak lain tentang yang terkait mungkin bisa cari apa namanya insight lain gitu ya, tapi dari anak-anak. Ada nggak cara lain kalau misalnya menyambung komunikasi? Kalau menyambung komunikasi dengan pihak lain itu kan selama ini saya udah sama coachnya ya, melihat peluang sehingga itu yang nantinya akan saya jadikan data, ngobrol ke manajemen sekolah bahwa peluang mereka besar untuk menang. Toh kemarin playoff sudah lolos di tahun sebelumnya kan gitu kan. Nah untuk yang orang lain di luar manajemen sekolah saya terus terang tidak punya gambaran dulu. Cuman akhirnya sekarang saya berpikir jika itu bisa meringankan anak-anak,
maka nanti saya akan bantu mereka karena mereka kan udah SMA ya. Biar mereka coba bikin proposal dan kemudian saya akan bantu mereka untuk menyebarkan ke beberapa perusahaan potensial yang memang bisa ngasih support karena ini kan sport ya, sport kemudian mereka juga bawa nama Jawa Timur gitu kan. Nah itu mungkin nanti bisa. Nah atau mungkin saya perlu menyampaikan ke dinas berarti Bu, karena ini kan bawa nama kota Gresik juga. Kalau komunikasi selanjutnya dengan orang tua seperti apa? Kalau dengan orang tua saya belum tutup. Jadi mungkin ya itu akan jadi rencana saya. Jadi setelah nanti ada audiensi antara manajemen sekolah dan anak, kemudian nanti ada saya pasti akan disitukan diundang juga bagaimana solusi terbaiknya. Baru kami nanti akan mengundang orang tua untuk menyampaikan hasil diskusi kita di antara orang tua, manajemen sekolah dengan anak. Anak-anak sendiri kan ini keinginannya dari anak-anak. Iya betul. Ada kemungkinan juga kan ya mereka ada sharing dengan orang tua. Pasti. Orang tua yang proaktif sudah menyampaikan proposal. Kalau orang tua yang proaktif itu hampir semua ya Bu. Jadi ketika registrasi itu kan harus ada kakak, harus ada semuanya itu harus dipenuhi. Jadi terus kemudian ada satu orang tua yang memang nanti masuk ke dalam official. Ya, jadi harus ada satu orang tua yang itu namanya parent ya, parent support gitu. Jadi harus ada waktu salah satu wali siswa yang akan diambil sebagai parent support mereka masuk ke official yang akan berangkat. Jadi kalau dari sisi orang tua itu insya Allah orang tua tuh sudah pada tahu karena ini ajang yang memang anaknya udah nungguin banget dan selama ini kan anak-anak yang bakal berangkat ini udah diikutkan klub kan gitu. Jadi kompetisi ini memang udah ditunggu. Jadi kalau saya dengan orang tua itu sebenarnya insya Allah mereka support. Cuman ya itu tadi mungkin kalau 100% cost dibebankan ke orang tua itu sebenarnya saya sendiri sih yang ini perasaan saya sendiri sih yang merasa sungkan lah, ini kan murid ya kemudian mereka kan ya udah ibarat iuran sekolah kan udah ini ongkosnya juga ada, jadi setidaknya itu win-win solutionnya entah itu nanti 30% sekolah, 70% wali siswa atau 30% sekolah, 40% wali siswa dan kemudian yang lainnya nanti kita cari sponsorship gitu. Semuanya sebagai PSI. Iya. Tapi dengan dibentrokkan dengan dua situasi yang bertolak belakang dengan anak-anak yang keinginannya yang tinggi, kemudian sekolah dengan pertimbangan juga ya pastinya. Kalau dari misalnya sendiri sebagai PSI, harapannya apa? Harapan saya adalah sekolah mensupport anak-anak karena mereka nawaitunya adalah membawa nama sekolah dan mereka benar-benar mati-matian mempersiapkan ini jauh-jauh sebelum bulan ini ya. Bulan ini kan memang bulan turnamennya anak-anak di basket. Jadi itu tuh udah mereka siapkan, artinya mereka siap untuk menghadapi turnamen ini physically, segala sesuatu yang mereka siapkan. Dan insya Allah sih dari orang tua itu supportnya luar biasa loh, walaupun kayak seperti sepatu basket itu yang nggak murah loh ya. Jadi kalau masalah support itu insya Allah ada dari orang tua. Jadi harapan saya adalah sekolah meng-ACC sehingga anak-anak berangkat itu dengan ridho seluruh warga sekolah, minta support dari teman-teman seluruh siswa, minta support dari manajemen sekolah dan guru-guru, akhirnya mereka berangkat dengan ringan gitu. Itu harapan saya dan harapan saya juga akan ada sponsor yang memang bisa help anak-anak di finansial atau kosnya nanti biar orang tua juga merasa. Saya perhatikan dari cara permasalahan awal misalnya seperti itu ya, kemudian ternyata Bu Sonia juga sudah cukup lihai ini untuk mencari tahapan-tahapan step by step solusinya, sudah luar biasa. Ini tadi saya lihat dan menurut saya sudah seperti itu. Jadi sudah Bu Sonia rencanakan ini tadi, kalau sudah bagus
Jadi lega ini akhirnya saya ngobrol sama Bu Putri yang tadinya tadi tuh kayak cepet gitu ya di pikiran saya, ternyata habis ngobrolnya oh iya ya kenapa saya nggak ngomong ke Dimas kan akan jual sama korban enggak sih, mungkin kita bisa minta support dari mereka karena nanti dikasih bantuan bisnya kah ataukah apakah ya gitu kan, jadi entah kostumnya atau apa artinya kan itu meringankan anak-anak di pembiayaan. Tapi ini tadi semuanya dari personal. Iya, Jadi tapi hanya- ya artinya tuh tiba-tiba akhirnya dari pertanyaannya Bu Puput akhirnya saya terbuka. Luar biasa. Iya. Semoga lancar urusannya ya. Iya, terima kasih ya Bu Puput waktunya jadi lega ini ya. Keren, Terima keren. kasih. Rencananya sudah bagus. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Iya.